Friends, balik lagi dalam KBVS Beginner Corner. Kalau biasanya nih bintang tamu kita kebanyakan laki-laki ya, tapi kali ini seneng banget nih ada perempuan, bukan sembarang perempuan. Seneng banget bisa kedatangan Kak Ulfa yang sehari-harinya itu sibuk sharing soal kesadaran perencanaan keuangan ke teman-teman millennial and Gen Z. Halo Kak Ulfa, apa kabar? Halo KB Friends, Oke. sehat? Sehat. Kak Ulfa gimana, sehat gak nih? Sehat-sehat. Oke, sip. Kak Ulfa, aku seneng banget nih pas dengar kabar kakak mau main ke KBVS. Iya. Karena aku udah nyiapin banyak banget pertanyaan. Wow. Udah siap belum Kak? Siap. Oke, sip. Aku langsung mau nanya pertanyaan pertama ya. Oke. Sebagai figur yang sering ngobrolin soal keuangan sama anak muda, sebenarnya apa sih miskonsepsi paling relate yang masih sering dibawa sama Gen Z dan milenial pas ngomongin soal duit nih Kak? Oke, disclaimer dulu ya, aku kan bukan financial planner ya. Jadi aku bicara ini based on my experience ya. Bicara masalah uang, banyak orang berpikir kalau uang itu hanya masalah angka, ya kan? Padahal kalau kita bicara lebih dalam, uang itu bukan hanya masalah angka aja, tapi soal mindset, soal emosi, juga soal energi. Kita memang hidup butuh uang, siapa sih yang gak butuh uang, ya kan? Tapi jangan sampai nih hidup kita dikuasai oleh uang. Kenapa? Karena kalau sampai hidup kita dikuasai oleh uang, mau gimana pun, sebanyak apapun uang yang kita punya, kita pasti gak akan bahagia, akan susah happy-nya. Kenapa? Karena kalau kita terkuasai oleh uang, kita gak akan pernah merasa puas, gak akan pernah merasa cukup. Yang ada kita jadi orang serakah kan. Sementara kebahagiaan yang sebenarnya itu baru bisa kita dapatkan ketika hati kita merasa cukup. I see. Nah, menarik nih Kak. Tadi kan kakak ada bilang hidup kita jangan sampai dikuasain sama uang. Kalau gitu, sebagai seorang creator dan juga investor ya, boleh nggak nih tahu sebenarnya turning point atau momen financial wake up call-nya kakak tuh apa sih dulu? Kapan waktu pastinya Kak Ulfa ngerasa, aduh kayaknya kalau nggak mulai diberesin nih keuanganku dari sekarang ya, kayaknya kedepannya bisa boncos nih. Iya. Jadi dulu ya waktu pas aku kerja dulu, kebetulan aku kan kerja di bank. Kerjaan aku setiap hari nawarin orang untuk nabung dan investasi, ya kan. Udah sekitar 4 tahunan aku kerja, aku lihat rekening kok rekening aku nggak nambah-nambah gitu ya. Kayak nggak bisa nabung gitu. Setiap bulan gaji aku kemana nih gitu kan, kayak lucu aja. Aku setiap hari nyuruh orang nabung, nyuruh orang investasi, tapi aku sendiri nggak bisa nabung gitu. Aku sindir. Ya dari situlah aku mulai berpikir gitu, kayaknya ada something wrong nih dengan cara aku manage uang. Akhirnya aku mulai deh cari-cari buku tentang keuangan, aku belajar tentang keuangan. Akhirnya aku sadar bahwa ternyata selama ini aku memang banyak kesalahan dalam mengatur keuangan gitu. I see. Kak tau gak sih yang menarik apa? Dengan tadi kakak cerita background sempat kerja di bank ya Kak ya. Iya. Kalau ini mungkin kakak bisa relate ya, bahwa kan bahasa-bahasa untuk ngeedukasi orang di investasi atau misalkan menabung gitu ya, bahasa-bahasa berbau finansial itu kan kadang ribet sama bikin kepala pusing ya buat orang awam. Mungkin kalau menabung orang udah lebih familiar, cuma taunya ayo menabung gitu. Tapi ketika bahasanya investasi, lebih spesifik lagi masuk ke capital market, itu kan orang suka takut duluan tuh karena bahasanya kok fancy-fancy banget gitu. Nah biasanya Kak Ulfa tuh pakai analogi gimana buat jelasin pasar modal atau investasi saham ke orang yang bahkan belum pernah sentuh aplikasi sekuritas seumur hidupnya. Siapa tahu itu salah satu calon KB Friends kita nih yang lagi mikir. Ayo investasi saham. Oke. Sebenarnya pasar modal itu nggak jauh beda sih kayak pasar biasa. Cuman bedanya kalau di pasar biasa tuh orang pada jualan, misalnya kita temui jualan sayuran, buah-buahan, lauk pauk. Nah kalau di pasar modal yang dijual itu perusahaan, beraneka macam perusahaan dari berbagai macam sektor. Ada sektor keuangan, tambang, consumer misalnya. Kalau perusahaan-perusahaan yang sering dikenal misalnya kayak Bank BCA, Indofood, Bank Mandiri. Nah kita sebagai orang nih yang datang ke pasar, kita bisa pilih nih perusahaan apa yang mau kita beli. Kalau aku misalnya karena aku basicnya perbankan, aku tahu soal bank, aku belilah saham perbankan. Nah di pasar modal itu satu perusahaan bisa dimiliki oleh banyak orang. Dengan kita beli sahamnya, saham perusahaan tersebut, kita bisa ambil andil jadi pemilik sebagian bisnis dari perusahaan tersebut. Nah terus untungnya dari mana nih si investor saham ini? Nah misalnya kalau kita beli saham
dengan harga 1 juta misalnya. Terus perusahaan itu ternyata maju, berkembang, semakin untung. Harusnya harga saham perusahaannya itu naik dari 1 juta misalnya, kalau kita jual jadi 1.500.000. Nah, itulah disebut dengan capital gain. Itu keuntungan yang bisa diperoleh oleh investor saham. Sebaliknya, kalau misalnya si perusahaannya ternyata jelek, malah rugi dan nggak bisa menghasilkan keuntungan, itu harga sahamnya bisa turun. Misalnya kamu beli harga 1 juta, taunya harga sahamnya turun jadi 700.000. Nah, uang kamu kan hilang tuh 300.000. Itulah resiko saham yang harus bisa diterima oleh seorang investor saham. Kalau misalkan ada salah satu KB Friends nih yang lagi nonton ternyata masuk ke dalam kategori fresh graduate atau first jobber nih ya Kak. Tanda-tanda kalau mereka tuh udah fix nih, udah siap buka rekening saham di KBVS, itu apa sih? Jangan-jangan banyak yang nekat nyebur padahal dana daruratnya masih bolong tuh Kak. Oke, kalau bicara masalah investasi saham, aku rasa setiap pemula nggak akan pernah ada ready-nya, nggak akan pernah ada siapnya untuk masuk ke saham. Jadi saran aku, kalau kamu punya uang kecil nggak apa-apa, masuk saham dulu, nggak usah nunggu dulu kamu punya uang banyak, nggak usah nunggu dulu dana darurat tercukupi. Dengan catatan kamu masuk ke saham dengan modal kecil dulu, niatnya untuk belajar, untuk berproses. Karena kita bisa investasi saham itu butuh proses gitu loh. Nggak bisa langsung kita masukin uang di saham, langsung kita bisa untung di saham. Enggak. Jadi saran aku, kalau kamu masih fresh graduate, nggak apa-apa, nyebur dulu aja di saham dengan catatan untuk manage resikonya. Jangan pakai uang besar, pakai uang kecil dulu. Kecuali nih, kalau kamu nanti udah kerja, udah punya banyak uang, nah itu kamu harus mulai mengatur keuangannya. Betul seperti yang Mbak bilang tadi, kita harus sisihkan dulu dana darurat, baru nanti tabungannya sisa tabungannya dimasukkan ke saham. Jadi nggak apa-apa, nyebur dulu aja, niatnya untuk belajar gitu. Berarti kalau ada yang bilang tiba-tiba gini, aduh aku nikahnya masih Desember, sekarang uang persiapan nikahnya nganggur, itu mau dipakai investasi kayak agak ngeri ya kalau kayak ngeri gitu ya. Karena yang aku bilang tadi, masukinnya kecil dulu aja. Niatnya bukan untuk ambil untung, tapi untuk belajar, untuk berproses gitu. Berarti kalau yang tadinya hampir tiap hari ngopi, daripada asam lambung dikurangin ngopinya seminggu 2 kali aja, duit ngopinya itu jadi uang belajar kali ya. Nah, ini yang menarik nih. Ini hal yang sering banget kita dapat pertanyaan dari KB Friends. Banyak KB Friends yang masih pemula ngiranya investasi itu cuma soal hitung-hitungan cuan kan. Padahal mental gampang panik pas market lagi anjlok. Itu yang sering bikin buntung. Udah kita ngelihat angkanya aduh merah, anjlok, ini nggak tahu anjloknya sampai kapan, jadi stres. Nah, kalau dari Kak Ulfa sendiri, gimana caranya biar mental itu nggak gampang down Kak? Kalau bicara soal mental, sebenarnya ini nggak bisa cukup soal teori aja sih. Kalau aku bicara soal teorinya bisa aja. Misalnya teman-teman biar mentalnya kuat, pakai uang dingin, jangan langsung all in beli di saham. Atau kalau market lagi merah tuh jangan selalu diliatin. Tapi prakteknya, apalagi untuk pemula nih, kalau misalnya aku bilang kayak gitu, belum tentu bisa dilakuin dan belum tentu juga bisa bikin mental kamu kuat. Karena mental ini butuh jam terbang, butuh experience, butuh kamu mengenali diri dulu nih di saham. Kalau kamu udah jam terbangnya udah kuat, mentalnya juga udah kuat, experience-nya udah banyak, dengan sendirinya mental kamu akan kuat gitu. Ketika market merah, kamu akan lebih santai. Kenapa? Karena udah banyak pengalaman gitu. Gak bisa hanya sebatas teori aja. Berarti kuncinya itu memang kembali lagi jangan malas belajar. Betul. Dan emang harus belajar dulu ya Kak. Nggak ada yang langsung jago, langsung bisa tuh nggak ada. Betul, semua harus berproses. Nah kalau gitu, tadi kan kakak ada sempat mention soal budgetnya tuh mulai dari kecil duluran untuk belajar. Kalau biasa anak sekarang budgetnya pas-pasan. Misalnya nih ya Kak, misalnya cuma punya antara 100.000 sampai 500.000 sebulan untuk disisihkan belajar investasi saham. Langkah paling aman untuk nyicil portofolio pertamanya itu gimana sih Kak? Nah, soal portofolio juga ya. Kalau bicara portofolio sebenarnya, sekarang aku bisa aja nih bilang sama newbie ya, teman-teman aku juga banyak yang masih pemula. Aku bilang, kamu nih kalau uangnya masih sedikit, kamu cukup beli fokus 1-2 saham aja, saham blue chip misalnya. Terus kamu bisa deh fokus nabung per bulan, bisa dengan cara dollar cost averaging gitu kan. Disisihkan setiap bulan 100 atau 500 ribu, fokus di 2 saham aja yang memang fundamentalnya bagus.
Tapi kenyataannya pemula kalau kita bilangin gini, nggak mau mereka ngelakuin itu. Jadi saran aku kalau masih punya uang 100-500 nggak apa-apa sisihkan sekitar 2 juta misalnya untuk masuk investasi saham. Untuk apa? Untuk berproses lagi seperti yang aku bilang, untuk belajar. Nah, yang per bulannya ditaruh di mana? Aku saranin taruh dulu nih di deposito atau di reksadana pasar uang. Nah, yang 2 juta di saham ini kamu terserah deh mau ngelakuin apa. Mau FOMO di pasar yang lagi hype ya kan? Kalau mimpi pasti FOMO deh. Kita udah bilangin jangan FOMO, pasti FOMO gitu kan. Terus misalnya mau beli saham gorengan, terserah lakuin aja sampai kamu puas gitu ya. Sampai ngerasain gimana sih rasanya diguyur bandar tuh, dipucuk gitu kan. Sampai ngerasain gimana sih rasanya nyangkut di saham gorengan. Nah, kalau kamu udah puas-puasin, terus tabungan kamu udah banyak, pengalaman kamu udah banyak, kamu udah belajar banyak di saham. Nah, tabungan kamu yang di reksadana pasar uang atau di deposito itu kamu baru masukin ke saham. Ini untuk meminimalisir kerugian, karena mostly orang yang pemula di saham kebanyakan pasti rugi dulu gitu. Pas banget nih, Kak Ulfa tadi ada nge-mention soal FOMO ya. Aku mau nanya deh Kak, sekarang kan banyak banget influencer ya kita bilangnya ya di media sosial. Nah, ini pendekatannya juga macam-macam. Atau ada beberapa content creator itu pakai konsep itu suka flexing. Atau ada juga beberapa informasi di dunia digital nih sekarang kan everything is a single click away ya. Terkadang informasinya kita nggak tahu nih ngawur atau bener. Nah, cara paling gampang buat ngefilter informasi yang kredibel sama yang cuman FOMO itu tuh gimana sih Kak? Yang paling penting sih kita nggak boleh menilai kemampuan seseorang dari flexingannya gitu loh, dari mobil sportnya misalnya, dari mobil mewahnya, atau flexing floating profitnya gitu loh, atau portofolionya. Jangan menilai seseorang dari situnya, tapi kita harus berusaha menilai seseorang dari kemampuannya, dari cara dia berpikir, dari cara dia mengedukasi kita. Kita harus tahu dulu nih tujuan orang itu bicara itu tuh apa sih gitu kan, karena banyak juga kan orang bicara itu karena ada kepentingan gitu. Nggak sedikit influencer yang misalnya ada sponsornya di belakang nih, karena kan udah banyak juga ya kejadian influencer yang pom-pom saham tertentu, akhirnya banyak retail yang beli, akhirnya retail nyangkut, dianya exit gitu. Selain itu kita juga harus cross check. Jangan langsung kita telan mentah-mentah tuh informasi dari si influencer itu. Kita harus cross check ke sumber-sumber yang kredibel. Misalnya kita bisa cek di websitenya Bursa Efek Indonesia, bisa di websitenya emiten, atau ke sumber-sumber berita yang memang dapat dipercaya. Nah, Kak Ulfa, aku mau nanya nih. Kak Ulfa kan cukup aktif sounding soal literasi finansial, especially buat perempuan ya Kak. Kenapa sih kemandirian finansial ini jadi hal yang non-negotiable untuk cewek-cewek, dan apa yang bikin mereka kadang masih minder buat mulai investasi nih Kak? Oke, kemandirian finansial untuk perempuan ya, buat aku sendiri masih bisa dinegosiasikan sih. Gitu, nggak semua perempuan harus bisa mandiri secara finansial. Kenapa? Karena kondisi setiap perempuan itu berbeda-beda. Kita nggak bisa samaratakan kondisi perempuan gitu kan. Kalau kita harus menyamaratakan setiap perempuan harus bisa cari uang sendiri nih misalnya, kasihan teman-teman perempuan yang kondisinya dia nggak bisa cari uang sendiri. Karena aku sering juga nih ketemu sama teman-teman yang misalnya dia ibu rumah tangga nggak bisa cari uang sendiri. Akhirnya dia merasa minder gitu kan, dia merasa insecure, dia nyalahin diri dia sendiri. Kenapa ya dia bisa cari uang sendiri tapi aku enggak gitu kan? Padahal nggak masalah, karena kondisi perempuan itu beda-beda. Kalau misalnya kamu seorang istri, misalnya suami kamu bisa provide kamu 100% atau bahkan lebih, ya buat apa sih kerja gitu kan? Ya fokus aja, kamu bisa memanfaatkan waktu kamu untuk keluarga, untuk belajar, untuk beribadah, untuk upgrade diri, atau belajar investasi saham. Atau misalnya ada juga nih perempuan, dia berasal dari sandwich generation, yang dia memang harus kerja. Kalau nggak kerja, ya dia nggak bisa hidup, bahkan keluarganya bergantung sama dia gitu. Jadi nggak bisa disamaratakan. Jadi yang paling nggak bisa dinegosiasikan itu apa sih gitu ya? Kalau menurut aku bukan soal kemandirian finansial, tapi perempuan itu wajib banget harus selalu upgrade diri, siapapun kamu, apapun profesinya gitu. Upgrade diri itu yang penting.
gimana kita bisa upgrade terus karakter kita jadi lebih baik, jadi lebih positif, gimana kita bisa upgrade mental kita supaya lebih kuat, terus kemampuan kita jangan pernah berhenti belajar. Kita kalau ada sesuatu yang kita sukai, ya udah kita belajar terus sampai kita bisa expert di situ. Dan spiritualitas kita sedekat gimana sih kita sama Tuhan, karena itulah yang bisa sebenarnya jadi kekuatan utama perempuan. Karena kalau kita punya value nih, once kita sekarang nggak kerja gitu kan, tapi one day kita diharuskan, kondisinya mengharuskan kita untuk kerja, kita udah punya karakter yang oke, value kita oke, semuanya udah oke, kita bisa kok cari uang sendiri gitu. Jadi buat aku sih kemandirian finansial untuk perempuan itu masih bisa dinegosiasikan. Yang nggak bisa dinegosiasikan, kamu perempuan siapapun kamu harus selalu upgrade diri, jangan pernah berhenti belajar gitu. Kalau masalah perempuan yang minder ya, emangnya sih kebanyakan aku sering ketemu juga ya sama teman-teman aku sih sama perempuan. Kenapa sih mereka nggak mau mulai investasi ya, terutama investasi saham? Karena mereka kebanyakan takut. Terus nggak berani ambil resiko, terus kan minder juga karena kan seperti yang kita ketahui ya, dunia investasi terus terutama saham itu dikuasai oleh laki-laki, jadi mereka udah minder duluan gitu. Padahal ya aku pernah baca loh, ada penelitian salah satu universitas nih, jadi dia bikin survei gitu laki-laki dan perempuan sama-sama suruh investasi saham. Dan yang bikin surprise ternyata hasilnya lebih bagus si perempuan gitu. Kenapa? Karena perempuan itu secara naluriah dia sifatnya jauh lebih tenang, jauh lebih sabar, nggak agresif. Nah sebenarnya sifat-sifat itu penting loh untuk kita bisa jadi seorang investor yang sukses. Sementara kan laki-laki lebih agresif ya kan, cenderung nggak sabaran gitu. Jadi nggak usah minder lah. Buktinya aku ini perempuan, aku udah bisa membuktikan bahwa kita perempuan bisa kok investasi saham, bisa sukses kok di saham. Yang penting belajar, mau coba dulu, nggak usah takut. Tadi kan kakak ada nge-mention soal investor wanita atau calon investor wanita ini kebanyakan kok kayak minder. Kebanyakan mereka tuh udah keburu mikir pasar modal itu ribet gitu kan, terus nggak tahu nih harus mencari sekuritas yang terpercaya gimana. Saking banyaknya berita di luar sana tuh soal investasi bodong, iya kan? Boleh nggak sih sama Kak Ulfa di share nih buat pemula, especially KB friends perempuan nih yang lagi nonton, yang lagi bingung milih perusahaan sekuritas yang pas di kantong dan ramah pengguna juga, fitur krusial apa aja yang wajib mereka cek biar nggak salah langkah, atau hal apa yang perlu diperhatikan dalam memilih perusahaan sekuritas nih? Sebelum bicara soal fitur, kita harus pastikan dulu nih legalitas perusahaannya. Kita harus pastikan bahwa perusahaan tersebut legal, ada izin resminya dan juga diawasi oleh OJK. Yang kedua, kita harus cek juga stabilitas aplikasinya. Jangan sampai aplikasinya sering nge-lag, sering error ketika kita mau eksekusi jual beli saham. Kalau lemot kan itu akan sangat mengganggu ya. Jadi pastikan bisa fast order dan juga bisa real time. Dan yang paling penting ada fitur-fitur yang bisa bantu kita dalam menganalisa saham. Kalau yang pakai fundamental ya bisa sekuritas tersebut menyediakan informasi tentang beraneka macam fundamental perusahaan. Begitu pula yang pakai technical nih bisa disediakan indikator chart teknikalnya, dan yang pakai bandarmologi juga disediakan juga nih. Kita bisa dengan mudah ngecek flow asing mau kemana segala macam. Dan yang paling gak kalah penting harus ada customer service yang standby 24 jam. Karena aku pernah ngalamin juga nih aplikasi error segala macam, customer service-nya nggak bisa dihubungi. Akhirnya kan kita jadi kesulitan. Nah kalau Valbury sendiri gimana? Fitur-fitur yang paling diandalkan apa nih dari Valbury? Kita tuh kebetulan baru rilis sih aplikasi kita ya. Baru rilis dalam artian ada major update nih. Nah di situ tadi yang kayak kakak bilang nih, mau informasi perusahaan secara fundamental sudah ada, indikator untuk technical sudah lengkap. Kalau mau informasi mengenai foreign net asing ya, itu tuh juga tersedia. Mau di compare nih kak, kita punya menu stock comparison. Misalkan tadi mau masuk ke sektor bank nih ya, bingung tapi mau BBCA atau Bank Mandiri, nggak usah pusing, nggak usah kayak back dulu nih ke menu order, lihat dulu bidnya gimana. Enggak, nanti tuh di arah tuh ada langsung menu stock comparison, disandingin kak dalam satu layar, bisa kelihatan posisi bidnya bagaimana, secara fundamental juga gimana. Itu mempermudah gitu. banget ya. Iya, kebetulan tim helpdesk kita itu juga bisa di reach out, be it melalui WhatsApp, telepon ataupun email. Jadi jangan takut bingung mau misalkan kayak nanyanya ke siapa nih, atau bahkan kebetulan kita juga punya more or less
hampir sekitar 20 cabang tersebar di Indonesia. Wow, Iya, keren. jadi Berarti kalau kita nggak ragu lagi dong ya kalau mau invest di Valkyrie harusnya ya. sih enggak sih, mumpung kayak gitu sekalian kalau misalkan ada KB Friends yang mau buka akun, ini nanti di sini ada link nih. Bisa klik di sini, bisa buka akun setelah dengar penjelasan Kak Ulfa. Misalkan nih mau ikut belajar bareng pun bisa diinfoin aja ke Ayo, KBVS. mulai langsung buka ya. Oke Kak Ulfa, karena tadi aku ada mention nih ya, siapa tahu di antara KB Friends kita ada teman-teman yang usianya di awal 20-an nih. Mau nanya aja sih, kalau seandainya Kak Ulfa bisa balik ke masa umur 20 tahunan dengan ilmu yang dipunya sekarang nih soal pasar saham atau pasar modal, nasihat apa sih yang bakal Kak Ulfa ingetin ke diri sendiri? Segeralah mungkin investasi saham sedini mungkin. Karena dulu usia aku 20 tahun aku belum investasi saham. Jadi kalau kamu saat ini usianya masih 20 tahun, segeralah investasi saham. Supaya apa? Supaya komponnya lebih cepat, supaya proses belajarnya lebih cepat. Nggak usah nunggu dulu kamu punya uang banyak. Nggak apa-apa sekarang niatnya belajar. Jadi nanti ketika usia 30 tahun misalnya, uang kamu udah banyak, baru deh kamu banyakin taruh di saham. Dan kamu udah tahu kan saham seperti apa, jadi bisa mengurangi resiko dan bisa lebih cepat untungnya gitu. I see, segeralah ya, tidak ada kata terlambat, lebih cepat lebih baik, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit ya Kak Betul ya. sekali. Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya Kak Ulfa Makasih sudah mau banyak. datang nih Iya, ke udah KBVS. diundang. Jangan kapok. Nggak Nanti kapok. kita bisa ngobrol-ngobrol topik lain, siapa tahu nih Oke. teman-teman KB Friends ada banyak yang mau nitip pertanyaan gitu Boleh, ya. boleh silakan. Oke KB Friends, kalau gitu terakhir nih mau ngingetin lagi, siapa tahu mau buka rekening setelah dengar obrolan ini jadi tertarik mau segera belajar saham, bisa klik link di bawah ini untuk pembukaan rekening ya. Once again terima kasih ya Kak Ulfa ya. Terima kasih. Oke KB Friends, sampai bertemu di KBVS Beginner Corner selanjutnya.